Yang pertama adalah Jemaat Efesus. Ini tahun 33 sampai tahun 100. Sedikit gambaran mengenai kota Efesus. Ini adalah kota besar dan pusat dunia Romawi. Salah satu kota terbesar di Asia Kecil. Punya pelabuhan utama. Itu juga pusat perdagangan, pusat budaya, pusat agama. Tapi kota Efesus juga adalah pusat penyembahan berhala yang paling terkenal. Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 27. Di kota Efesuslah terdapat kuil Artemis atau Diana, pusat penyembahan Dewi Kesuburan. Ya, Dewi Kesuburan berarti erat dengan seks, ritual seks dan sihir. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 27, di sini juga dicatat pengrajin patung perak Artemis marah karena Injil Yesus Kristus membuat bisnis buat patung itu ya jadi rugi karena orang nggak mau beli patung lagi, ya kan? Efesus juga adalah kota okultisme dan sihir, ilmu-ilmu gaib. Ayatnya Kisah 19 ayat 18 sampai 19 disebut di situ bahwa banyak orang bertobat membakar buku sihir yang bernilai besar. Kemudian Efesus juga adalah pusat filsafat dan ajaran campuran. Di Efesus bercampur agama Yunani, filsafat, mistik timur, dan tradisi Yahudi. Jadi lingkungan yang sangat subur untuk ajaran sesat. Tetapi Efesus adalah ladang yang subur juga untuk para rasul. Efesus adalah basis pelayanan para rasul. Kurang lebih ada 3 tahun Rasul Paulus di sana. Ini tempat paling lama selama dia hidup, ya. Karena sisanya dia menjadi seorang tawanan, 6 bulan di sini, sekian bulan di sana, dia sampai akhir hidupnya. Tapi Efesus adalah kota paling lama dia melayani dan tempat Timotius menggembalakan. Dan beberapa catatan tradisi gereja menyebut bahwa Rasul Yohanes juga melayani dan wafat di Efesus. Tapi teman-temanku, walau tempat mereka dipenuhi penyembahan berhala, tapi jemaat itu tidak terkontaminasi dengan penyembahan berhala. Adalah jemaat yang mula-mula, jemaat para rasul. Ciri-ciri mereka kuat dalam doktrin, murni secara doktrin. Mereka mampu membedakan dengan jelas antara yang baik dan yang jahat, tidak mengizinkan penyembahan berhala masuk ke dalam gereja. Yesus adalah pusat agama mereka, tapi mereka berpuas diri, dan ini mengarah kepada bahaya. Teguran Yesus kepada mereka adalah yaitu kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, ini pelajaran untuk kita, ya teman-teman. Kita boleh strict seperti jemaat yang mula-mula, teguh dalam doktrin dan ajaran firman Tuhan, tetapi teguran juga kepada kita bahwa kita tidak boleh kehilangan kasih. Inilah teguran Yesus kepada jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi Tuhan mengasihi jemaat Efesus. Obat kepada jemaat Efesus adalah ingat. Disuruh mengingat kepada kebaikan Tuhan. Barangkali kita juga seperti jemaat Efesus, sangat strict dengan doktrin. Tidak ada kompromi sedikit pun. Kalau salah-salah, benar-benar, hitam-hitam, putih-putih, tidak ada abu-abu. Tetapi jangan sampai kita kehilangan kasih itu. Kita keras kepada firman, tetapi kita jangan kehilangan kasih itu. Caranya atau obatnya lah
disebut oleh firman Tuhan ingat. Jadi perlu kita mengingat kembali kepada apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, mengingat pengorbanannya, karena dengan memandang kepada kasih-Nya lah, kasih di dalam diri kita itu akan dibangunkan kembali, sehingga kita sanggup untuk mengasihi sesama kita manusia. Karena kenapa teman-teman? Kita tidak bisa bertobat karena kekuatan kita. Kita harus mengingat kasih Kristus kepada kita, karena kasih-Nya lah yang menolong kita kepada pertobatan yang sejati. Jemaat Efesus tahun 33 sampai tahun 100 Masehi.